Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi perihal peran politik perempuan dalam Islam yang kemudian digagas oleh teman-teman Kopri PKCPMI Maluku Utara. Kali ini kami menghadirkan beberapa narasumber yang kemudian akan diperkenalkan oleh host kami yang selanjutnya. Sebelum itu saya ingin memaparkan sedikit soal tema yang kemudian kami gagas. Kenapa kami ingin mengangkat tema terkait dengan peran politik perempuan dalam Islam, mengingat ini menjadi wacana yang cukup hangat di internal perpolitikan perempuan ya. Makanya tema ini kami angkat, apalagi kemarin persoalan Pilkada yang sempat menjadi trending topik juga, menjadi masalah karena bukan masalah sih, tapi menjadi pembicaraan ya, menjadi trending topik karena ada satu kandidat yang perempuan begitu. Nah, ini yang kemudian kami ingin wacanakan ya, gimana sih Islam memandang perempuan ketika mereka berada di ruang-ruang publik ya, terutama politik itu ya, yang dalam hal ini politik dalam hal ini adalah di partai politik misalnya, anggota DPR misalnya, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya saya ke host saya yang kedua agar lebih enak dan lebih onjol untuk kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup luar biasa, seorang public figure Maluku Utara, yaitu Dr. Nurlela Syarif SOS MM selaku anggota DPRD Kota Ternate. Iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya. Iya. Nah, yang berikut ada Ibu Azizatul Amsila Umasugi SP selaku Ketua Perempuan Bangsa Maluku Utara. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sehat, Assalamualaikum Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat. Ya, itulah tadi kedua narasumber kita yang pada siang hari ini akan membahas terkait dengan peran perempuan dalam berpolitik Islam, yang dimana selengkapnya hanya di Santri Logi. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian yang saat ini, ya sebelum itu saya sapa dulu para netizen yang karena memang kita lagi live di Facebook Santrilogi. Selamat sore semuanya, semoga puasanya lancar dan tidak ada yang puasa setengah hari. Ya, teman-teman, jadi kali ini sesuai tema kita, narasumber kita akan menjelaskan gimana sih soal peran politik perempuan dalam Islam yang memang ini sering menjadi fenomena di ruang publik. Iya. Saat ada perempuan, terutama perempuan Muslim misalnya, itu menjadi fenomena juga. Itu public figure ya. Iya, saat dia menjadi public figure itu sering diwacanakan, masa ini perempuan tidak urus rumah tangga tapi malah pergi di luar. Iya, sebagai seorang politikus. Iya, ya seperti itulah. Jadi gimana pandangan saya ke Ibu Aziza dulu? Gimana pandangan Ibu perihal tema kita pada sore hari ini, Bu? Ya, oke. Terima kasih. Kalau peranan perempuan politik dalam Islam itu memang sudah ada dalam Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi perempuan juga adalah makhluk atau manusia ciptaan Allah. Maka kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama.
Tetapi selama ini yang kita dapati, terus terang, karena kemarin juga saya caleg, saya juga ada kendala di situ, seperti tadi kata host tadi, bahwa kenapa perempuan harus maju ke depan? Apakah tidak cukup laki-laki? Sedangkan dalam Al-Quran kan tidak tertulis di situ bahwa hanya laki-laki. Seperti surat Al-Jariyah tadi. Jadi perempuan, maka kedudukan perempuan dan pria itu sama, dan mereka diminta untuk saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan, saling menutupi kekurangan masing-masing. Jadi juga di mana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkarin wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa yu'tiuna Allah wa rasulullah ulaika sayarhamhumullahu innallaha azizul hakim, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah yang sama kedudukannya dengan laki-laki, maka perempuan harus menjadikan hidup mereka senantiasa ibadah kepada Allah. Jangan dikatakan ibadah kepada Allah itu ada dua. Ibadah mahdo, yaitu ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, berzikir dan bersalawat. Ibadah yang kedua yaitu ibadah ghair mahdo, yaitu ibadah yang secara tidak langsung seperti pekerjaan hari-hari. Kita perempuan melayani atau istri, ibu melayani di rumah, itu juga adalah termasuk dalam ibadah ghair mahdo. Kalau seperti ibu anggota dewan ini juga melakukan ibadah ghair muddado itu. Berarti kita bisa bilang bahwa Al-Quran itu tidak pernah mempermasalahkan soal perempuan itu berpolitik. Iya, betul. Dan itu juga ada di beberapa surat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa surat Al-Imran ayat 15, surat An-Nahl ayat 97. Jadi berdasarkan surat-surat itu, kita perempuan punya dasar legitimasi bahwa kita bisa berpartisipasi dalam berpolitik bersama kaum laki-laki. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya saya ke Ibu Lela. Saya sapa ya, biar lebih akrab. Perihal gimana sih pandangan Ibu terkait dengan peran politik perempuan dalam Islam begitu. Baik. Memang banyak referensi dan banyak juga kajian-kajian terkait dengan bagaimana perempuan dalam konteks politik Islam. Nah, tapi sudut pandang saya mungkin tidak akan seluas yang menjadi kajian lainnya, tetapi ada satu pendekatan yang saya coba gunakan, yaitu bahwa Islam dalam konteks kosmopolitan, bahwa pendekatannya adalah rahmatan lil alamin. Nah, dalam konteks itulah bahwa kita harus melihat Islam ini tidak membedakan antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki, apalagi dalam hal-hal politik ini yang dikedepankan adalah kaitan dengan kemaslahatan umat. Bahwa tujuan berpolitik Islam itu sendiri adalah bagaimana agar supaya kita mencegah apa yang namanya kemungkaran-kemungkaran, bagaimana agar supaya tujuan terhadap kemaslahatan umat, tujuan atas dasar tidak hanya meraih kekuasaan,
tetapi bagaimana pendekatan terhadap menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan dan hal-hal yang berkaitan dengan keumatan ini bisa disikapi secara bersama. Ya. Kita tahu bahwa ajaran agama Islam di mana sangat mengutamakan semasa di zaman Islam lah seorang perempuan itu benar-benar dimuliakan dari sejumlah fase zaman dan lain sebagainya, bahwa kebangkitan dan keagungan terhadap perempuan itulah di masa keislaman itu sendiri. Maka daripada itu kita melihat bahwa memang ini lagi-lagi kalau dari aspek kajian sejumlah ulama, kajian sejumlah ahli-ahli agama, bahwa perbedaan antara makhluk laki-laki dan makhluk perempuan itu sebenarnya substansinya bahwa kita sebagaimana manusia, ya, bagaimana pendekatannya manusia, apalagi di sektor politik. Nah, kita tahu juga dalam realitasnya sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan, baik dari aspek presiden, ya, dari level tertinggi negara, Kemudian bagaimana juga gubernur. provinsi, Ya. dan juga sampai di wilayah-wilayah kabupaten dan kota, bahwa ruang terhadap kepemimpinan terhadap perempuan itu sudah tidak lagi menjadi sebuah perdebatan, dan sebenarnya dalam kajian-kajian keislaman pun sebagai pemimpin dalam tafsirannya itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Nah, itu yang perlu kita samakan persepsi dulu. Memang kalau kita kaitkan ini juga terkadang dengan tafsiran kebudayaan, ya, budaya. Ya. Untuk konteks Kota Ternate misalkan, tadi di awal host sudah sampaikan bahwa kita sempat mengalami sebuah proses politik yang sama-sama belum lama ini, dan insya Allah besok kita akan sudah mendapatkan seorang pemimpin yang baru. Nah, di dalam fase itu kita lihat kemarin ada juga dalam proses pertarungan ada seorang perempuan yang ikut dalam kontestasi menjadi seorang wali kota. Dalam level Maluku Utara, 10 kabupaten kota ada 1 yang berhasil, ya, di Kepulauan Sula, yaitu salah satu bupati perempuan yang telah meraih suara terbanyak dan berhasil menjadi kepemimpinan. Nah, disinilah yang sebenarnya kita harus lihat bahwa sebagai seorang pemimpin itu apa sih sebenarnya aspek yang harus lebih diutamakan. Tentu saja banyak pendekatan-pendekatan daripada Rasulullah SAW tentang konteks kepemimpinan sebuah negara. Ya, itu menjadi tauladan kita sebagai umat Islam, bagaimana tauladan-tauladan kepemimpinan kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kami juga sebenarnya dalam konteks legislatif misalkan, dalam konteks legislatif pun kita sebenarnya pemimpin, ya, Iya, pemimpin untuk yang diri dipilih oleh sendiri. masyarakat, dalam konteks pemimpin yang juga mewakili masyarakat untuk aspirasi dan sejumlah persoalan-persoalan keumatan yang harus kita pikul, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, tentu saja pendekatannya selain melalui pendekatan agama yang menjadi pendekatan yang tentu saja hal yang sangat substansi, ada pendekatan-pendekatan lainnya yaitu regulasi sebagai turunan daripada bagaimana seluruh kajian-kajian tentang kontestasi atau konteks yang ada di negara ini. Nah, untuk itu yang saya sebutkan tadi bahwa tafsir ini masuk di ruangnya ada beberapa penafsiran, ya. Penafsiran yang pertama dalam konteks budaya. Kota Ternate ini kan budayanya adalah budaya patriarki. Kita tahu bahwa selama ini sudut pandang bahwa pemimpin itu harus laki-laki menjadi imam, ya, awalia untuk seluruh masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya ruang-ruang ini kemarin juga menjadi isu-isu dan perdebatan-perdebatan bahwa untuk konteks Kota Ternate itu tidak bisa pemimpinnya seorang perempuan. Nah, karena dari aspek budaya yang lebih Diutamakan. dikedepankan Iya. gitu. Padahal kalau kita lihat adat matoto agama, ya, nah agama matoto kitabullah. Jadi sebenarnya kan dari aspek kitab suci kita Al-Quran itu juga memberikan ruang yang sangat besar dalam konteks kepemimpinan itu tidak melihat klasifikasi gender laki-laki atau gender perempuan. Yang jelas bahwa sosok kepemimpinan itu yang menjadi tauladan, bagaimana bisa mengedepankan tanggung jawab dan amanah, dan tentu saja tanggung jawab itu bisa dilihat daripada sosok kepribadian dan bagaimana kepada tauladan masyarakat. Mungkin itu sih sebagai pengantar saya. Iya, terima kasih. Jadi kita bisa bilang bahwa di Al-Quran itu sudah tuntas Iya, membahas soal, tentang perannya, porsi, posisi perempuan. dan sebagainya. Iya.
Yang kedua juga negara juga telah memberikan legitimasi Iya. terhadap perempuan untuk bisa berperan di ruang publik gitu. Mereka juga memberikan porsi 30% 30% ya untuk perempuan. untuk perempuan. Nah, tapi ternyata di balik semua itu masih ada beberapa masih ada ya isu-isu, masih ada juga wacana-wacana yang memang itu masih memberatkan perempuan berada Iya. di ruang publik. Nah, dalam hal ini bahwa ternyata masih ada akar-akar budaya patriarki terutama di Maluku Utara, dalam hal ini Kota termasuk Ternate. Kota Ternate juga. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Iya. Gitu. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk bisa berada di berturut berpartisipasi dalam Ranah ruang-ruang politik. publik, dalam hal Iya. ini politik. Mungkin itu. Selanjutnya saya ke silakan Ruli. Iya, saya ke Ibu Lela selaku politikus, Bu. Berbicara soal isu-isu, terkadang kita perempuan tuh sering sekali mendapatkan isu bahwa ternyata sebenarnya perempuan tuh seharusnya di dapur saja gitu. Perempuan sebaiknya di rumah. Jadi seakan-akan bahwa perempuan yang berpolitikus ataupun dalam konteks umum adalah perempuan yang berkarir, itu seakan-akan menelantarkan keluarganya gitu. Nah, sebagai ibu yang sebagai seorang politikus yang punya karir di anggota DPRD sendiri, melihat konteks ini dalam bentuk pengalaman menyikapi isu-isu tersebut, bagaimana tuh Bu? Baik, memang kajiannya adalah dalam ruang publik dan juga ruang privat, ya, ruang domestik. Nah, dalam ruang privat atau di ruang keluarga, kalau saya sih yang terpenting adalah restu, ya, mendapat restu dari suami dan keluarga. Itu menjadi bagian yang sangat hakiki dan sangat substansi. Ketika seorang suami memberikan kepercayaan, memberikan legitimasi bahwa apa yang menjadi amanah dari masyarakat dan menjadi pilihan saya bahwa sebagai seorang perempuan yang berada di ruang keluarga dan juga di ruang publik, kalau memang itu sudah diperoleh dari suami, maka dalam segala bentuk aktivitas ini menjadi istilah kata sebagai ridho dan akan lebih enteng, lebih mudah. Nah, itu yang pertama dulu, karena konsekuensinya kan kita harus berbagi peran. Ya, karena saya sebagai seorang manusia biasa dan juga perempuan, automatically harus tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai istri, yang dimana ini menjadi tanggung jawab dunia akhirat. Ya, begitu juga dengan tanggung jawab publik, karena ini amanah. Kita dipilih, kita diangkat berdasarkan sumpah jabatan yang kita emban. Nah, dari situlah berbagi peran dalam artian bahwa otomatis ada waktu, ruang yang akan tersita. Karena bagaimana pekerjaan-pekerjaan sebagai tanggung jawab publik, yaitu sebagai wakil rakyat, otomatis konsekuensinya adalah waktu, konsekuensinya adalah kita harus benar-benar totalitas terhadap masyarakat. Nah, bersyukur bahwa sebagai suami sangat memahami dan memaknai kondisi ini sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi enteng, jadi lega. Memang kadang-kadang kesempurnaan itu kan kita harus mengisi dengan tingkah laku, kita harus mengisi dengan pribadi kita, dengan segala bentuk kelemahan dan kekurangan kita, ini harus kita sinkronkan. Ya, karena otomatis ketidaksempurnaan itu kalau kita harus lalui, ini semua harus saling mengisi. Jadi kaitan dengan bagaimana urusan rumah tangga, ya mau tidak mau konsekuensinya kita harus, ini yang teknisnya di lapangan ya, teknisnya yang saya alami, sesuai realitas yang saya alami, mau tidak mau harus ada pekerja rumah tangga lain yang kita manfaatkan. Jadi di situ kan harus ada alokasi kos yang lebih. Nah, di situ juga ada peran-peran saya yang mungkin suami juga akan ambil alih. Ya. Misalkan dari aspek jemput anak sekolah, ya. Terus hal-hal yang teknis lainnya, ini tidak mungkin saya cover sendiri. Tapi yang saya syukuri adalah suami saya memahami ini. Itu dulu deh, karena kan perempuan dan laki-laki ini sebenarnya konco winking, teman, kerabat. Ya, jadi kalau pembagian peran ini kita bisa jalankan sama-sama, insya Allah mudah-mudahan dengan saling pengertian, dengan saling keikhlasan. Sampai sejauh ini di fase saya 2 periode, ya komplain ada lah, tapi ya terlalu komplain yang bagaimana begitu. Masih sejauh ini masih dalam irama, masih dalam proses yang menurut saya masih sangat normal.
Begitu sih kira-kira. Biasanya kalau dalam istilah biologi itu kan sering diistilahkan itu simbiosis mutualis. Ya, Iya, kurang harus lebih seperti saling itu. ketergantungan. Berarti memang kunci utama dari karir itu adalah keridoan kemudian komunikasi dari dua belah pihak, apalagi soal mengurus anak itu kan memang sejatinya tidak bisa hanya satu pihak saja nih yang mengurusi gitu. Ya, itu kunci utama sih ketika suami kita memberikan keridoan dan memahami situasi ini, ada keikhlasan di situ, insya Allah jalannya akan lebih mudah. Itu sih sebenarnya yang selama ini yang saya alami dan saya rasakan selama di periode kedua ini. Baik. Mungkin selanjutnya saya ke Ibu Azizah. Ibu Azizah soal fitrah perempuan. Bagaimana sebenarnya Islam itu memandang perempuan tuh dalam segi berpolitik? Apakah ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam kurun porsi berpolitiknya? Atau mungkin ada nih ruang politik laki-laki yang seharusnya perempuan tuh tidak bisa menerobos gitu? Seperti yang tadi saya bilang kan di awal itu, kalau Islam itu tidak memporsikan laki-laki yang lebih atau perempuan yang lebih. Jadi dua-duanya sejalan, saling membantu antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita yang penting kita bisa, yang perempuan bisa memposisikan diri sebagai seorang istri dan seorang ibu. Nah, iya. Itu. Biasanya kan Ibu ada sering menjadi problem soal kehidupan berkeluarga begitu. Iya. Kamu itu perempuan sebagai makmum, saya ini Laki-laki, imamnya, iya. gitu. Saya laki-laki sebagai imamnya. Nah, sering itu kan mereka membawa tafsiran-tafsiran agama yang kalau menurut Mernisi itu adalah tafsiran yang keliru begitu. Kita harus perlu pengkajian baru. untuk Rijalu menafsirkan. qawwamuna. Iya. Iya. Nah, itu yang Kalau berpatokan kepada surat An-Nisa tadi, yang arijal qawwamuna 'alan nisa, itu adalah laki-laki pemimpin itu dalam rumah tangga. ya, Itu yang terjadi dalam rumah tangga. Tidak mungkin dia mau pimpin di luar kan? Nah, jadi dalam rumah tangga kita sebagai seorang istri, seorang ibu yang berpolitik, tetap sampai di rumah kita makmum. Iya. ya, Betul, Ibu Lela? Ya. Jadi kita tidak bisa memporsikan bahwa kita nih seseorang yang superhero. Sama juga dengan seorang laki-laki, dia memimpin rumah tangganya. Jadi konteks untuk surat An-Nisa tadi itu hanya berlaku di Dalam rumah. rumah tangga. Iya. Kalaupun ini sebenarnya harus kita banyak sosialisasi juga Iya. terhadap laki-laki. Karena memang banyak salah tafsir Iya, soal ini. Jadi banyak. kalau misalnya ada pemimpin yang ingin mencalonkan diri ada perempuan yang ingin mencalonkan diri jadi pemimpin, kadang ayat ini suka ngaung-ngaungkan supaya menjatuhkan mental perempuan gitu. Iya, itu satu sisi. Iya. Jadi makanya kita perempuan juga harus punya kekuatan tadi, bahwa kita dengan mereka kaum laki-laki itu satu ciptaan saja, diciptakan oleh Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin tuh hanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Kan di situ dia tertulis bahwa Allah menciptakan laki-laki. Jadi kita perempuan juga kan masuk dalam ciptaan Allah tadi. Berarti yang menjadi ukurannya adalah soal ketakwaannya. Iya. Iya. Misalnya di Al-Quran Al-Hujarat ayat 13 Ayat itu 13 yang tadi. Iya. menjelaskan soal yang diukur adalah itu ketakwaan. Ketakwaan. Bukan dia laki-laki atau dia perempuan. Bukan gitu. gender Iya. ya. Tapi pada realitasnya kan orang-orang tidak mampu membedakan mana yang harus diposisikan konsepnya, konteksnya secara dalam hal ini penafsiran Al-Quran gitu, dan mana yang secara tekstual. Nah, ini menjadi pembelajaran kita semua untuk banyak-banyak memberikan Edukasi terhadap orang-orang gitu.
Mungkin untuk kepada Ibu Aziza ini pertanyaannya dua ini, maksudnya ke Ibu Aziza maupun ke Ibu Lela terkait dengan kelebihan-kelebihan yang didapat sebagai seorang perempuan ketika terjun menjadi wanita karir gitu. Kelebihan apa yang Ibu dapat ketika Ibu seorang perempuan akhirnya memutuskan untuk menjadi wanita karir yang hidupnya adalah untuk kemaslahatan umat gitu. Ya, saya tambah sedikit, maksudnya adalah apa yang memotivasi gitu kan, yang memotivasi kita semua untuk berada di ruang publik itu, terutama kalau ibu menjadi Ibu Aziza termasuk ketua perempuan bangsa PKB yang memang kita tahu bersama kalau partai politik itu masih agak minim kader perempuannya begitu. Terus Ibu Aziza selaku Ibu Lela selaku anggota DPRD Kota Ternate gitu. Ya, mungkin kita ke Ibu Aziza dulu. Kalau saya terdorong masuk ke partai itu karena ingin artinya banyak permasalahan perempuan yang terjadi sekarang ini nih, ada seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pembulian perempuan, penyelewengan seks ya, itu kekerasan seksual. Ya. Jadi apabila kita berada dalam situ, berarti kan kita bisa menyelesaikan masalah kita perempuan sendiri. Iya. Ya, betul kan Ibu Ya. Lela? Iya. Jadi mandiri gitu ya. kalau misalnya hanya laki-laki saja, mereka kan tidak mungkin mau menyelesaikan masalah perempuan. Biasanya kalau yang urus lebih rapi itu kan perempuan. Iya. Jadi itu yang mendorong saya untuk berpolitik, dan kebetulan juga mendapat restu dari suami dan anak-anak, makanya saya tetap saja maju. Pasti pasiennya ke situ lah. Iya. Intinya ke situ. Iya, jadi memang Kakak sebenarnya tidak banyak kaum perempuan atau generasi Islam yang terlibat dalam politik. Kita lihat bahwa undang-undang saja membatasi kuota 30%. Ada standarisasi 30%, sebenarnya bisa lebih daripada itu afirmatif kaitan dengan bagaimana peran afirmasinya peran perempuan di dalam dunia politik. Namun sebenarnya kita sebenarnya berharap bahwa dengan adanya minimnya peran perempuan di dalam politik, kan ini kan bicara politik ini kan dari aspek sebagai ijtihad politik ini dalam masa kini dalam Islam ini sepatutnya ini menjadi konsensus bersama ya, bahwa sebagai pelopor untuk peran-peran strategis dalam perumusan kebijakan. Itu sebenarnya kata kuncinya dalam perumusan kebijakan, lahirnya kebijakan-kebijakan yang strategis. Nah, sebagai partnership antara laki-laki dan perempuan ini harusnya setara, dan kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang paling boleh dibilang adalah berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, saya kebetulan memang sudah praktek dan terjun langsung kaitan dengan bidang politik ini dan bagaimana merumuskan sebuah kebijakan, bahwa ini perlu adanya kolaborasi, perlu adanya sinkronisasi antara baik itu laki-laki dan perempuan. Ini semua terlahir dari bagaimana itikat baik kita saja untuk agar persoalan-persoalan kemaslahatan umat, persoalan-persoalan keumatan, persoalan masyarakat ini harus didorong dengan sebuah gagasan, sebuah hal yang benar-benar untuk melahirkan kebijakan yang strategis untuk publik itu sendiri. Terutama perempuan Gitu. kan, ya. Iya, ada satu kelebihan sebenarnya ya. Bukan mau bilang ini karena kita perempuan, tidak, tapi ada kelebihannya bahwa dalam berpolitik gaya perempuan itu satu hal adalah dia lebih kepada humanisme dan detail. Iya. Jadi itu hal-hal yang terdetail yang kadang-kadang ini tidak bisa diproteksi oleh laki-laki. Meskipun ini bukan dalam konteks apa-apa, tidak ya, tapi itu yang saya alami. Itu menjadi hal-hal yang kita suarakan di publik sebagai kebutuhan publik. Nah, ini yang bagaimana juga dengan pendekatan
seorang perempuan kita bisa melobi, kita bisa meyakinkan sesama teman-teman fraksi, teman-teman yang berbeda bahwa sebenarnya ini pendekatan ini harus kita lakukan bukan untuk kepentingan politik semata, tapi ini lebih banyak yang kita kedepankan adalah kepentingan kepentingan masyarakat. Jadi hal-hal yang sedetail itu ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh perempuan dalam konteks masyarakat, dalam konteks kepentingan publik. Itu sih sebenarnya. Satu lagi ya Bu, kebetulan karena tadi disinggung soal saya misalnya Ibu Aziza ya termotivasi karena perempuan itu sering mengalami diskriminasi ya benar. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga, dan itu memang tiap tahunnya itu meningkat, apalagi kekerasan seksual. Nah tadi sempat disinggung. Nah kemudian Ibu Lela juga menyinggung soal kalau misalnya kita berada di ruang politik semacam itu, misalnya DPR dan sebagainya, kita juga bisa turut mengawal kebijakan begitu. Nah saat ini Ibu, dan kebetulan kami Kopri PKC Maluku Utara juga mengawal soal kekerasan seksual. Nah kebetulan karena tadi disinggung. Makanya kami ingin meminta pandangan, dan juga selain minta pandangan gimana soal pengesahan RUU PKS ya benar. Seharusnya karena Maluku Utara Ibu, Maluku Utara itu berada di posisi yang cukup emergensi soal kasus kekerasan seksual, karena kami juga punya tim advokasi yang baik itu di media online pun di kampus-kampus. Jadi ini menjadi darurat. Nah gimana kita sebagai perempuan yang kemudian itu berada di ruang-ruang politik yang memang seharusnya kita bisa mengawal kebijakan itu kan? Iya, RUU PKS. Nah, RUU PKS itu Bu. Iya, jadi kebetulan memang dalam rangka Hari Kartini kemarin itu juga salah satu tema yang dibahas lewat fraksi kemarin. Salah satu wakil Banlek ya, Badan Legislasi DPR RI, yaitu Kakak Willy Aditya, dia itu juga ketua Panja RUU PKS ini. Jadi dalam diskusi terkait dengan peringatan Hari Kartini kemarin, itu juga isu ini salah satunya diangkat terkait dengan RUU PKS. Sebenarnya secara norma dan secara hierarki aturan perundang-undangannya ini dalam proses pembahasan dan penggodokan. Namun ada beberapa kalangan stakeholder di luar yang memberikan masukan bahwa kaitan dengan isu-isu yang cenderung muncul, bahwa yang lebih diutamakan daripada RUU ini adalah dari aspek hal-hal yang tidak produktif, misalkan kaitan dengan melegalisasi kaitan dengan LGBT ya, seperti itu. Nah, ini ada unsur provokasi terhadap bagaimana konsistensi terhadap pembahasan RUU ini. Nah, juga ini kan harus diinventarisir sejumlah gejolak, inventarisir sejumlah kebutuhan dan masukan terhadap proses pembentukan RUU ini dalam Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Nah, sampai sejauh ini sih konsistensi DPR RI terhadap RUU ini masih terus akan dilakukan pembahasan dan pengesahan. Nah, tapi kita akan tunggu karena kan lagi-lagi ini ranahnya ranah undang-undang ya. Undang-undang itu bukan di level kami di legislatif tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi, tapi ini menjadi kewenangannya tingkat DPR RI. Hanya saja ada beberapa catatan-catatan strategis, misalkan kaitan dengan norma di ruang privat, bagaimana kekerasan seksual, bukan kekerasan seksual, bagaimana hubungan intim antara suami dan istri, yang ketika suami istri tidak mau berhubungan dengan suami, ini tidak lantas dijadikan sebagai tafsir dalam norma aturan, karena ini lingkupnya terlalu lingkup privacy keluarga. Nah, itu juga lagi ada beberapa masukan-masukan dan catatan-catatan kami. Tapi kalau kita lihat tadi sesuai yang disampaikan, ada advokasi tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya, memang ini fakta dan realitas di Kota Ternate, Maluku Utara, kaitan dengan kondisi kekerasan seksual dan kekerasan seksual kepada anak-anak muda ya, kepada anak. Nah, ini juga meningkat intensitasnya. Nah, jadi ini yang menurut kami perlu ada sesi khusus kayaknya dari Santrilogi untuk membahas tentang RUU bagaimana konsistensi dan hasil daripada undang-undang ini. Perlu ada sesi khusus. Kayaknya tidak mungkin di sini deh. Baik. Selanjutnya kami ke Ibu Aziza. Ini untuk yang terakhir, sesi terakhir, Ibu, bagaimana harapan Ibu terkait dengan perempuan-perempuan Indonesia?
Harapan saya itu perempuan Indonesia atau khususnya perempuan Maluku Utara jangan takut untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik. Sudah ada dalam Al-Quran tadi bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi mari kita bersama-sama, kalaupun tidak ikut terjun langsung dalam partisipasinya itu, ya setidaknya besok lusa kalau ada pemilu di mana ada caleg perempuan, ya dipilih. Kita perempuan melebihi laki-laki loh. Bila perlu di parlemen itu dipimpin oleh perempuan, semuanya perempuan. Biar masalah kita lebih cepat selesainya. Bagaimana Ibu Lela? Ya kan? Termasuk RUPKS itu. Ya, supaya cepat selesai karena kita sendiri mengetahui apa yang menjadi masalah kita. Terus kita bisa mengetahui solusinya seperti apa kan kita sendiri. Jadi marilah perempuan Maluku Utara khususnya Kota Ternate, kita jangan takut karena kita perempuan yang mau untuk kemaslahatan umat itu tidak akan melenceng dari agama. Artinya kan, jadi kita berjalan sesuai dengan aturan agama, aturan Al-Quran. Seperti Ibu Lela ini, insya Allah 3 periode lagi. Amin, amin. Jadi kita bersama-sama untuk membentuk barisan perempuan kita dalam parlemen nanti. Jadi jangan takut. Oke, itu saja. Iya. Iya saya ya. Iya. Jadi yang pertama saya apresiasi kaitan dengan sudah terbentuknya media dari PKC PMMI Maluku Utara dan juga media Ansor ya, pemuda Ansor ini luar biasa menjadi satu kemajuan dalam era teknologi informasi dan digitalisasi. Saya senang sekali sudah ada pemuda-pemuda yang terus berkreativitas kaitan dengan bagaimana menjadikan medium untuk suara-suara publik dan suara-suara masyarakat. Nah, yang kedua, kaitan dengan peran perempuan, kami berharap bahwa sebenarnya dikotominya tidak lagi bahwa perempuan itu bisa jadi pemimpin atau tidak bisa jadi pemimpin. Kami berharap dikotomi dan pendekatan-pendekatan itu tidak lagi menjadi sebuah pendekatan yang harusnya kita perdebatkan, karena ruang ini harus kita isi dengan bagaimana agar supaya menjadi konsensus bersama peran perempuan dan peran laki-laki untuk partisipasi perempuan ini, partisipasi perempuan dan partisipasi kita dalam konteks pembangunan lebih efektif dan lebih bermanfaat. Seperti itu. Bahwasanya ada banyak sekali problem-problem yang terjadi, baik itu dari konteks pendidikan, kesehatan yang urusan-urusan wajib, urusan-urusan pilihan kemasyarakatan, ini harus secara bersama berkolaborasi untuk kita carikan solusi bersama. Jadi perdebatannya lagi bahwa tidak lagi nanti harus laki-laki yang memimpin atau harus perempuan yang memimpin, tapi kita harus berkolaborasi. Ya. Bahwa siapapun dia, yang penting bahwa ada niat baik untuk memajukan daerah, niat baik dengan akhlak, dengan segala bentuk kepribadian yang bisa mempertanggungjawabkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, disitulah yang kita kedepankan. Dan saya merasa dan saya meyakini bahwa masyarakat Kota Ternate, masyarakat Maluku Utara pikirannya sudah sangat maju, Puji Jaya, sudah sangat maju bahwa kaitan dengan hal-hal kepemimpinan ini mereka melihat track record, mereka melihat bagaimana peran ini bisa dimanfaatkan dan diisi sedemikian rupa. Harapan saya bahwa mudah-mudahan ini juga di antara kita berempat ini semua perempuan, hostnya juga perempuan. Kami berharap juga host perempuan ini dan juga teman-teman dari PKC PMMI ya harus mengisi ruang ini, ya mengisi ruang agar supaya partisipasi kita untuk memajukan daerah, partisipasi kita untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, ini semua bagian menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu dia laki-laki, baik itu dia perempuan, secara bersama untuk kemajuan daerah dan juga kemajuan masyarakat yang lebih baik. Yang terpenting adalah tetap kita harus mengetahui kaitan dengan batasan. Ya, sebagai seorang politik perempuan tahu batasannya, adabnya, ya bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi, bisa disesuaikan. Saya pikir dengan hal-hal seperti ini kita mengisi dan kita saling menutupi,
mudah-mudahan insya Allah perjalanan ini akan lebih baik dan lebih maksimal. Mungkin itu sih sebenarnya. Iya, terima kasih banyak. Jadi kita bisa menarik benang merahnya bahwa peran politik perempuan dalam Islam itu sebenarnya tidak ada sekat begitu. Terbuka Perempuan ya. itu bebas berekspresi di Ranah publik. ranah publik ini ya. Dan kemudian yang menjadi masalahnya adalah masih adanya sisa-sisa patriarki yang kemudian itu mengikat di kehidupan Masyarakat kita. begitu, terutama Maluku Utara dan lebih khususnya Kota Ternate yang memang masih sedikit bertentangan dengan kebudayaan yang ada di Ternate itu sendiri begitu ya. Iya, mungkin itu saja. Saya selaku Kopri PKC PMI Maluku Utara mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lela dan juga Ibu Adijah yang cukup luar biasa hadir di Kesempatan hari ini. Iya, hadir di kesempatan hari ini walaupun kesibukan yang memang kita sudah tahu Sangat luar bersama biasa. seorang public figure Iya. yang cukup memanage waktu yang memang itu agar bisa meluangkan waktunya datang di Konsekuensi iya, ya. konsekuensinya sebagai seorang public figure. Mungkin itu Riri bisa di-closing diskusi kita pada Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan politik perempuan dalam pandangan Islam. Semoga ini bisa menjadi sebuah referensi acuan untuk perempuan-perempuan di luar sana, bahwasannya kita tidak punya batas soal berekspresi, membangun kemaslahatan umat bersama. Gitu. Tidak ada yang namanya sekat antara laki-laki dan perempuan. Kita setara dalam artian kesetaraan gender. Sekian dari kami selaku host pada kesempatan kali ini. Nanti kita ketemu lagi pada episode selanjutnya di Santri Logi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, terima kasih.